Firman Tuhan hari ke-267 23 September tahun 2024, Kitab Zefanya, pasal 3 ayat 7, perikop, Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-267, tanggal 23 September 2024, diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 7. Perikop dalam pasal 3 adalah Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Sebagai ayat inti pada hari ini yaitu, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang menyenyangkan engkau. Bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7. Sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai dengan 6. Doa syukur. Sebagaimana selalu kita sampaikan bahwa pedoman kita selama bulan September, jadilah pelaku firman, dijabarkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi di dalam Alkitab bahwa orang yang menipu dirinya sendiri adalah mendengar firman Tuhan tapi tidak menjalankannya. Dan dipertegas lagi dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu doa Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Di sini apa sebenarnya yang terjadi pada Yerusalem? Ada dikatakan bahwa dihukum dan diselamatkan. Dalam perikop pasal 3, Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Perikop pasal 3 Zefanya adalah menggambarkan sukacita dan harapan bagi umat Allah. Jadi ada sukacita dan harapan dari umat Allah, terkhusus
bagi Yerusalem dalam konteks hukum dan keselamatan. Allah memberikan kesempatan bagi semua untuk pertobatan dan hidup dalam kebaikan meskipun telah ada penghukuman. Jadi memungkinkan atau memberikan kesempatan bagi semua untuk bertobat dan hidup dalam keselamatan walaupun ada penghukuman. Sehingga hidup dalam kebaikan dan pertobatan meskipun telah ada penghukuman. Ini memperlihatkan bahwa Allah tetap berdaulat atas penuh kasih dalam upayanya untuk memuliakan umatnya dan menawarkan keselamatan kepada semua. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan Allah memperlihatkan bahwa Allah tetap punya hak prerogatif dan berdaulat dan penuh kasih dalam upaya untuk memulihkan umatnya dan juga menawarkan keselamatan bagi orang yang percaya. Itulah digambarkan dalam perikop pasal 3 ini, bahwa Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Ada kesempatan untuk diberikan kepada setiap umat. Makna perikop supaya pasal 3 ayat 7 adalah telah dikatakannya kepada mereka, tetapi pada hari ketika aku mengambil tindakan, mereka tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan. Ini ada semacam statement bahwa pada saat aku mengambil tindakan dan menyampaikan kepada mereka, tetapi tidak mendengarkan. Inilah yang dikatakan tadi, mendengar tapi tidak menjalankan sama dengan menipu diri sendiri. Nah, ayat ini menekankan perkataan Tuhan terhadap umatnya dan keinginannya agar mereka merespon kasihnya dengan ketaatan dan setia. Jadi Allah menginginkan waktu mendengar, waktu memberikan keselamatan kepada semua umatnya dan mereka tidak mendengar. Di sini harapan daripada Tuhan Allah supaya mereka merespon kasihnya dengan ketaatan dan setia. Ini maksud daripada Allah, agar semua umat tersebut merespon dan taat serta setia kepada Tuhan Allah. Nah, dan meskipun Tuhan telah memberikan banyak kesempatan untuk bertobat, seringkali umat
tidak mendengarkan dan tetap dalam sikap yang tidak peduli terhadap panggilannya. Hal ini menggambarkan pentingnya kesadaran akan keadilan Tuhan serta dorongan untuk tidak mendengar, tapi juga melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Nah, kembali kepada topik kita dalam bulan ini, jadilah pelaku firman, ya, dan bukan hanya mendengar saja. Dan ini tadi dikatakan mereka bahkan tidak mendengar, ya. Sudah disampaikan bahkan tidak mendengar, dan bahkan sudah mendengar pun tidak menjalankan. Nah, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Allah supaya untuk bertobat, ya. Nah, sehingga dengan demikian dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah penipu diri sendiri. Nah, sedangkan dalam perikop hari ini, Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Di mana keselamatan itu? Tuhan memberikan kesempatan. Dikatakan tadi, meskipun Tuhan telah memberi banyak kesempatan untuk bertobat, seringkali umat, ya, yang tidak peka terhadap panggilannya. Nah, hal ini menggambarkan pentingnya kesadaran diri akan kehadiran Tuhan serta dorongan untuk tidak hanya mendengar, tapi juga melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini diberikan Tuhan supaya selamat. Jalankanlah firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dikatakan Tuhan, dihukum dan diselamatkan. Dihukum bagi orang yang memang tidak mau mendengar, tetapi dianjurkan oleh Tuhan agar tetap mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bangsa Israel terlepas dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan, tetapi menjadi penyelamatan terhadap umat Israel dengan menyarankan kembali setia dan taat kepada Tuhan. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Apa maksud perikop ini? Harus ada sumbangan orang-orang Kristen. Ya. Dalam hal ini Paulus mengungkapkan tentang derma yang dikumpulkan dari jemaat-jemaat yang di Makedonia, ya, di mana mereka memberi bantuan dengan sukacita meskipun dalam keadaan sulit. Ini yang diambil oleh Paulus, bahwa orang-orang Kristen itu setia dalam membantu.
walaupun keuangan mengalami kesulitan, tetapi tetap memberikan bantuan dan empati kepada teman seiman, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Inilah yang disampaikan oleh Paulus, dan terutama pada jemaat yang di Makedonia katanya. Mereka memberi dengan sukacita walaupun mereka sendiri dalam kesulitan, tetapi berkat itu tetap mengalir dari mereka. Nah, ini mengisyaratkan bahwa sumbangan dari orang-orang Kristen seharusnya berasal dari hati yang tulus dan tidak terpaksa. Inilah yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi memberikan bukan dengan terpaksa. Ada contoh soalnya, seseorang memberi dengan ikhlas dan seseorang memberi dengan ikhlas. Contoh, ada dua orang pemuda, ya, melihat seseorang yang meminta-minta. Salah seorang dia memberi dengan tulus apa adanya, tetapi yang satu lagi memberi karena terpaksa, karena dia bersama pacarnya, sehingga dia memberi itu bukan karena ketulusan hati, tapi karena melihat pacarnya, supaya dilihat bahwa dia adalah punya belas kasihan. Inilah yang dikatakan Paulus, seharusnya orang Kristen itu, ya, memberikan, ya, sumbangan. Orang-orang Kristen seharusnya berasal dari hati yang tulus, ya, dan tidak terpaksa. Itulah mencerminkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan segenap hati, ya, didasarkan dengan hati yang tulus. Jadi kalau dalam kasih itu dikatakan ada kasih, ya, storge, ya, itu kasih terhadap keluarga, ya, saudara. Kemudian ada kasih epilia, ya, itu mengasihi sesama saudara yang lain, ya. Terus ada kasih eros, ya, di mana karena percintaan dia mengasihi. Kemudian ada kasih agape. Inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi tanpa balas jasa dan mengorbankan diri sendiri. Inilah yang dianjurkan oleh Paulus kepada jemaat, ya, seperti di Makedonia, dalam jemaat di Korintus, bahwa kalau memberikan sesuatu itu haruslah dengan tulus, ikhlas, dan tidak terpaksa, seperti kasih agape yang diberikan oleh Tuhan Yesus tanpa mengharapkan balas jasa. Inilah sifat orang Kristen dalam kasih mengasihi dan saling membantu dalam membangun suatu rumah ibadah. Dan ini memang sudah dilaksanakan banyak gereja-gereja, ya, di pedesaan, dimanapun. Dan pada umumnya apabila ada minta bantuan kepada gereja, ya, walaupun gereja tersebut dalam keadaan minus keuangan, tapi jemaat tetap akan memberikan dengan tulus. Itulah sifat yang khusus dari orang Kristen, membangun, memberi, tulus, ikhlas, tidak terpaksa, walaupun dalam dirinya sendiri mengalami kesulitan, tetapi karena kasih yang bicara dan empati yang berjalan,
merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian dalam konteks ini ya, Paulus menekankan pertimbangan semangat memberi, di mana jemaat di Makedonia meskipun hidup dalam kemiskinan mampu memberi sumbangan yang berlimpah. Jadi seperti jemaat di Makedonia, walaupun mereka dalam kesulitan keuangan, tapi mampu memberikan sumbangan yang berlimpah. Itulah didasari oleh kasih. Ya. Nah, mereka tidak hanya memberikan sesuai kemampuan mereka, tetapi bahkan melebihi kemampuan mereka karena kasih kepada saudara-saudara mereka. Itulah, kalau sudah berdasarkan kasih, bisa melampaui apa yang kita harapkan sebelumnya. Hal ini menggambarkan ya, atau mencoba memberikan pelajaran bagi kita ya, bahwa ukuran sumbangan tidak dilihat dari besarnya jumlah yang diberikan. Jadi bukan dilihat dari besarnya, tetapi dari perasaan dan niat di balik pemberian tersebut. Dalam ayat 7 ya, dan 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Jadi memberi itu bukan dilihat dari besar kecilnya pemberian, tetapi dengan hati yang tulus. Seperti contoh, waktu orang miskin dan orang kaya dalam memberikan sumbangan di dalam suatu gereja, ya, orang miskin itu memberikan 1 rimis, ya, paling kecil mungkin nilai uangnya. Orang kaya memberikan berjuta-juta. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pemberian orang itu lebih besar dari orang miskin tersebut daripada orang kaya. Kenapa? Yesus mengatakan orang miskin memberikan sesuai dengan kemampuannya dan yang ada dimilikinya dalam hidupnya. Tapi orang kaya memberikan itu adalah kelebihan daripada hartanya. Maka Yesus mengatakan lebih besar yang diberikan oleh orang miskin itu, walaupun 1 rimis, orang kaya berjuta-juta, tapi itu lebih besar. Secara materi ini lebih besar orang kaya, tetapi secara rohani dari spiritual, Yesus mengatakan yang diberikan oleh si miskin ini adalah lebih besar faedahnya bagi Tuhan. Nah, di sini juga Paulus mengatakan, jadi Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi tulus apa tidak memberinya, itu ketulusan hati. Jangan seperti orang pemuda tadi memberikan karena dilihat pacar, tapi yang satu memberikan dengan tulus, ikhlas. Nah, berapapun besar yang diberikan oleh yang tulus itu, itulah yang tepat. Walaupun diberikan oleh yang dilihat oleh pacarnya pemuda tadi besar, tapi itu hanya karena dilihat, memberi supaya dilihat orang. Dalam istilahnya adalah penyakit hati adalah ria dan pamer. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Hal ini bahwa memberi bukan dilihat dari besarnya, tetapi hati nurani yang akan dilihat. Nah, kemudian di samping hati nurani, semangat yang berapi-api atau the fire spirit untuk membantu sesama yang membutuhkan
pertolongan. Kemarin kita katakan ada peribahasa enonemnya, dikatakan, ku cari Tuhanku tidak kutemukan, ku cari saudaraku juga tidak kutemukan, ku cari jiwaku juga tidak kutemukan. Tetapi ku bantu saudaraku yang membutuhkan pertolongan, kutemukan Tuhanku, saudaraku, dan jiwaku. Tiga-tiganya ditemukan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam memberi bantuan orang Kristen, harus dengan tulus dan dengan hati yang paling dalam. Ada rasa empati, merasakan perasaan orang lain. Nah, kemudian dalam bacaan malam itu diambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai dengan 6. Doa syukur. Nah, ini disimpulkan ya, dari semua. Tadi dalam perikop pertama adalah Yerusalem dihukum dan diselamatkan. Ya. Nah, kemudian memberi dengan hati yang tulus. Nah, sekarang pemazmur penulis mengatakan mengucap syukur. Nah, seperti dikatakan dalam ayat 1. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau sudah menyelamatkan aku dan tidak membiarkan musuhku menyoraki aku. Ya, menyelamatkan. Kita lihat Daud dari bahaya-bahaya yang sangat banyak dihadapi, termasuk dengan Raja Saul dan kudeta daripada anak sendiri. Dan dia disinilah memuji dan memuliakan Tuhan. Doa syukur kepada Tuhan. Apa maksud daripada perikop pasal 30 ayat 1 sampai 6 ini? Doa syukur. Nah, ungkapan syukur penulis pada Tuhan yang menyelamatkan dan memuliakannya dari kesulitan, memulihkannya dari kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini penulis menggambarkan bagaimana Tuhan telah memberikan kehidupan baru dan memelihara kehidupan baru dan memelihara dia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Itulah karena pemeliharaan Tuhan dalam diri penulis atau Daud, ya, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, rasa syukur ini adalah mencerminkan, ya, keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap situasi, terutama ya saat kita mengalami penderitaan. Jadi rasa syukur tersebut ya dialami oleh penulis ini, dan dia kehadiran Tuhan pada saat dia mengalami penderitaan. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 50 ya ayat 15 ya. Dan panggillah namaku di saat engkau mengalami kesusahan. Itu katanya. Supaya aku melepaskan engkau, sehingga engkau akan memuji aku. Jadi dalam setiap kita mengalami kesulitan, kita panggil nama Tuhan, kita hadirkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita dan membebaskan kita
Dan setelah itu kita mengucap syukur. Inilah yang didengung-dengungkan oleh Raja Daud, karena pengalaman dia pribadi dengan Tuhan yang sangat mendalam, sehingga dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, hai segenap hatiku dan kekuatanku. Sehingga Raja Daud juga berani mengatakan bahwa kemurahan dan kebajikan ada pada saya seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya sudah dijadikan menjadi rumah Tuhan dan menjaga kekudusan dirinya agar tetap menjadi rumah Tuhan. Dan ini mengajak kita semua untuk mengingat kasih setia Tuhan yang tak terhingga. Jadi kasih setia Tuhan yang tak terhingga di dalam kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam kegelapan penulis menegaskan bahwa ada harapan untuk pergi yang berkelimpahan dan sukacita. Tuhan berbicara kepada orang-orangnya. Jadi di dalam kesusahan itu, dalam kegelapan itu, Tuhan berbicara kepada siapa yang memanggil dia. Kalau kita lihat ayat 4, langsung nyanyikanlah pujian bagi Tuhan dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Sebab katanya, sebentar saja Tuhan marah. Jadi pengalaman Daud hanya sebentar saja Tuhan itu marah. Artinya tidak akan marah terus-menerus, sehingga kebaikannya berlangsung seumur hidup. Jadi kemarahan Tuhan yang sesaat itu, tetapi dia mengimbangi kebaikan seumur hidup. Apakah Tuhan pernah marah? Ya marah. Kepada Daud juga pernah marah. Sampai anaknya yang lahir dari Yoseba, istrinya, istri daripada Uril, Betseba, anaknya mati karena dia membuatnya itu tidak dengan sewajarnya. Tuhan marah. Tapi apakah Daud dia berhenti? Tidak. Dia bangkit kembali dan kembali dia memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambil, saya serahkan. Kembali dia berdoa. Setelah mati dia berdoa. Dia tidak larut dalam penderitaan. Itu suatu gambaran. Jadi kita semua jangan larut dalam penderitaan yang kita derita, walaupun Tuhan marah sama kita. Kepada siapa tidak pernah Tuhan marah? Saya sudah alami. Tuhan pernah marah sehingga mengalami harus mendekam. Tapi kemarahan itu kita manfaatkan dengan baik, karena dikatakan bahwa sebab sebentar saja Tuhan marah, kebaikannya berlangsung seumur hidup. Inilah pegangan kita, Kemudian di waktu malam aku menangis. Nah ini Daud, tetapi fajar membawa kegembiraan. Artinya di waktu malam dia berenung. Artinya menangis di sini artinya apakah saya masih bisa hidup besok? Dan saya kira semua kita mengharapkan, apakah masih bisa saya hidup besok? 1 jam lagi masih bisakah saya hidup? Inilah dikatakan oleh Daud itu menangis, Karena kita setiap saat menghadapi maut, kita tidak bisa menjamin. Tapi begitu fajar meningsing dia hidup, kegembiraan akan datang. Itulah dikatakan bahwa kita tidak bisa menjamin kalau kita hidup keesokan harinya.
Maka Daud mengatakan di sini, merenung malamnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian terakhir ya di sini, waktu merasa aman, aku berkata, aku tak akan dikalahkan, sebab Engkau baik hati kepadaku ya Tuhan. Kau jadikan aku seperti gunung batu kuat, tetapi kemudian Engkau ya bersembunyi daripadaku dan akan menjadi takut. Nah, jadi kadang-kadang ya kita merasa aman sehingga kita lupa. Padahal pada saat itu juga Tuhan bisa saja dia meninggalkan kita kalau kita tidak tetap. Nah, maka Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saat apabila tidak lemah. Nah, jadi di sini Daud mengatakan, kita ya waktu merasa aman, kita berkata, aku akan tak akan dikalahkan oleh musuh, merasa aman. Padahal ya Tuhan juga baik hati kepada kita ya. Tapi kau jadikan aku seperti gunung batu kuat ya. Benar-benar kita diberikan. Nah, tetapi ada tetapinya. Kemudian Engkau bersembunyi daripadaku dan aku menjadi takut. Nah, ini yang kita jangan sampai Tuhan bersembunyi dan tidak berada pada kita. Padahal tadi kita sudah merasa aman, merasa kuat, ditemani. Tetapi awas, hati-hati. Tuhan bisa bersembunyi, meninggalkan kita. Maka dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Nah, ini tadi Tuhan akan bersembunyi dari kita apabila kita lemah. Nah, jadi walaupun kita sudah merasa kuat dan aman dan diberikan oleh Tuhan sebagai batu yang kuat benteng kita, kita merasa nyaman. Jangan lengah. Itulah dikatakan, jangan lengah, waspadalah. Ya, harus setia setiap saat. Dengan filosofi, kita tidak bisa menjamin kalau kita hidup besok. Maka dalam hidup kita adalah doa kita, napas kita adalah doa kita. Jadilah tetap pengikut setia dengan mengamalkan Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.